Sahabat Perempuan. Wow, yo, enak banget. Ini keren banget. Ini Moza, thank you ya. This Moza nih, aduh keren banget ya. Wow, sangat berbakat. Ini taruh di mana ya? Enaknya taruh di sini apa di mana? Waduh. Ini kayaknya harus segera mendapatkan tempatnya. Wow. Di sini atau di situ. Nah, tapi sementara sini dulu nih. Oh, keren. Keren ya. Jadi saya kaget karena saya dapat, aduh rezeki banget. Ini coba bayangin dapat 2 tampah. Kerabat semuanya lihat ini manusia perempuan yang cantik adalah yang tangannya cantik. Nah, tangan cantik bisa masak. Dan masaknya nggak sembarangan. Ini nasi apa, Mama Merna? Biryani. Nasi biryani. Wow. Coba bayangin dong, siapa yang mau pesan? Harganya berapa ya? Harganya 1 tampah berapa? 1 tampah kecil itu 550. Ini 550. Udah lengkap sama acar dan Sambal. ini sambal ya. Sama ayam, ini mix ayam dan kambing. Oh, ini mix ayam dan kambing. Aku suka yang mix ayam dan kambing. Jadi nasi biryani. Ini juga nasi biryani sama. Iya, sama. Jadi satunya 550.000 dan biarin nggak apa-apa ya. Kita buka aja lapak kita. Pesannya ke sini ya. Ntar Rudi taruh di sini nih ya, Mah ya. Hebat banget, hebat banget. Nah, ini sebenarnya pelajaran. Tapi nanti kita berguru sama Pak Miftah bagaimana caranya mendidik anak-anak bisa sampai oke banget kayak si jelek ini. Si jelek ini. Nah, kita makan dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat dan juga rekan semuanya. Ini adalah setelah kita makan selesai, ini adegan aslinya tuh adalah saya dapat 2 tampah, alhamdulillah gitu, hasil makanan dari olahannya Mama Erna ya. Dan juga Papa dong panggilnya Miftah. Papa, anak-anak panggil Papa. Papa ini Dedi atau Papa. Kerabat semuanya, ini keluarga aneh. Oke, jadi saya bilang sama Rudi, kamu kameranya jangan lazim, kameranya juga yang aneh. Saya itu terpesona ketika Pak Mulyana itu mengirim kepada saya di Satu Indonesia News Network. Jadi ini adalah kerjasama antara Network Channel dengan Satu Indonesia News Network. Ya, jadi di Satu Indonesia News Network tiba-tiba Pak Mulyana kirim, terus dia bilang, tertarik enggak? Ya gitu. Di challenge ya Bun ya? Iya, terus saya bilang, saya pura-pura biasa dong, gengsi gitu, diem. Terus akhirnya dia kirim lagi, saya bilang, kenalin saya, kata saya gitu. Nah, siapakah anak yang ajaib itu? Kita lihat videonya. Wa'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qayyum birahmatika astaghith Aghfir sya'ni kullahu. Sorry since we didn't record all of the stuff. So anyways, after we pray subuh, like at 9 o'clock there's gonna be free time, but before that 9 o'clock we had to do 3 things. So after the subuh time, I take a shower, and then I go read I pray duha, and then read the books, and then also memorizing Surat Ar-Rahman. That's something I need to do until Ramadan finished. If I have like 78 ayats finished, then I'm gonna get a new toy, so I will make another toy video. So anyways, I mean, when we have to get a free time, like, it needs to be on a certain clock. For now, it's gonna be 9, and then soon, like, we also need to do another 3 things, and then wait for the next one. You know, it's like that. After I do those 3 things, when it's already 9, then it's gonna be free time. And what is free time? Basically, I know that most of you has heard this, but free time is actually the time when you're allowed to use the gadgets, and the maximum time for it is 1 hour. So
not only me, but also my sisters have to do free stuff before we get free time. And when it's already 9 and then we've done the free stuff, we can finally do whatever we want with the gadgets for 1 hour. Nah, videonya udah kita lihat. Ajaib kan? Ya, pasti nanya, Bapak Ibunya pasti ngomong Inggrisnya, pasti sejago itu. Ternyata jawabannya Basic. ternyata enggak tuh. Bapaknya biasa aja, Sundaan, Iya. Inggris Sunda, gitu kan ya. Mamanya, ternyata gini, saya mau tanya nih, karena kita akan ngobrol panjang. Mama Erna waktu jadi terapis, karena dia seorang terapis anak berkebutuhan khusus, sudah. Nah, berapa tahun? Ada 10 tahun ya. 10 tahun ngurusin anak berkebutuhan khusus dengan orang tuanya. Ya, betul. Nah, ya, jangan-jangan nih tabungannya Mama Erna. Karena Mama Erna jangan-jangan, saya curiga setiap kali dia bilang, ya Allah, apalah bisanya saya cuma punya ilmu segini. Kalaulah anak ini bisa sedikit lebih baik aja, kalaulah anak ini bisa normal sedikit aja. Saya mau tanya, apakah itu isi perasaan hati? Iya, jadi saya memang diajarkan setiap sebelum saya pegang anak-anak, setiap sholat itu pasti saya doa agar Allah berikan anak-anak spesial ini setiap harinya selalu kemajuan biar orang tuanya senang gitu. Jadi saya tidak akan memulai terapi kalau saya tidak mendoakan mereka gitu, Bunda. Masya Allah. Ya. Sampai ke mimpi-mimpi kadang-kadang. Sampai Bawa Mimpi, ke bawah mimpi gitu, dia lagi nerapi gitu kan. Jadi waktu kita baru nikah, dia pernah gitu kan, kita lagi tidur nyaman, tiba-tiba dia teriak-teriak. Baru nikah? Baru nikah. Jadi baru nikah udah jadi terapis? Jangan-jangan ini pasiennya? Bisa jadi kali ya dikasih jodoh kayak gitu ya, Bunda. Terus? Jadi dia langsung teriak-teriak gitu kan. Siapa waktu itu namanya anaknya? Gilbert. Ya, Gilbert ikuti bunda kan gitu kan. Saya bilang, siapa itu Gilbert? Saya bangun. Papa nggak usah ikutan katanya gitu. Oh ternyata dia lagi nerapi di bimbingannya dia. Saya memang senang banget, Bunda. Saya senang. Fisioterapi itu kan macam-macam, ada untuk orang tua gitu, untuk stroke, ada fisioterapi A untuk anak. Tapi memang saya lebih senang untuk anak-anak karena ada rasa apa ya, ketika mereka bisa bicara gitu, terus ketika mereka bisa terus ketika mereka bisa jalan, kan tadinya ada yang tidak bisa jalan gitu kan. Ketika kita selesai terapi, terus Allah kasih mereka bisa jalan, ada rasa sholat saya bermanfaat gitu buat orang. Saya rasa seperti itu. Itu anak berbagai bangsa? Hanya di Indonesia sih, kita kebetulan buka klinik di Jakarta ya. Iya. Di Johar. Di Johar baru. Oh, di Johar. Iya. Itu tempatnya bule-bule kan? Bukan. Depkes ya, perumahan Depkes gitu. Terus ada anak Down syndrome, anak autis gitu, Special nih. Iya, memang. Dan saya memang senang karena kalau anak-anak itu ada interaksi, terus mereka kalau kitanya ikhlas ngajarin, mereka juga ada rasa kedekatan gitu sama kita, ada rasa kalau Bu Erna ada rasa senang gitu. Masya Allah. Tapi saya ini ya kepo. Saya tuh kepo. Apa ada yang berbangsa kebangsaan lain, nation apa American atau apa British atau apa? Waktu itu ada Vanessa ya. Vanessa itu Indo ya? Indo. Bapaknya Amerika. Ada special feeling, ada sesuatu perasaan khusus gitu yang Mbak Erna, Mama Erna miliki? Ingat-ingat coba. Ya kalau Vanessa itu memang dia kan hiperaktif aja ya Vanessa itu, tapi emang karena bule ya biasa kan lucu ya kan gitu, kita seneng. Nah emang deket banget sama saya, terus omanya juga kalau ini Bu Erna harus, pokoknya yang terapi harus Bu Erna gitu. Ya, jadi ya kerabat semuanya dan juga sahabat Satu Indonesia News Network, Nena Osman Channel, jaga perempuan semuanya. Ini ayahnya dan bundanya serta anak-anaknya, kalau boleh saya namakan mereka Sakinah, sama Sakinah Mawaddah Rahmah. Insya Allah sampai until the end ya. Nah saya tadi udah nunjukin kan bahwa ada anak yang ngomong bahasa Inggrisnya tuh saya aja, aduh ini anak saya yang bisa ngomong kayak begini, kalau saya emang nggak bisa gitu. Saya pikir itu adalah satu metodologi ya, Pak Miftah, metodologi. Ternyata ayahnya punya cerita. Setelah saya desek nih di luar ini tadi sebelum kita syuting, saya tanya, jangan-jangan, saya pikir ada, ternyata tell the story about yourself. Would you please tell yourself? About how I learned. Yeah, about you. Yeah. Yes.
Okay, yeah. Alright, so so like when I was younger, I really liked a game that's called Angry Birds. It was a really popular game at that time. So then I was like, I just go to YouTube and then I just find videos and then just watch them. And while your daddy is working, Yeah. Okay. They were like maybe 3 years old. Yeah. 3 years old. Yeah. yes, and maybe like when like there were like more like 2 laptops or something. Whoa. 2 or 3. Yeah, I think 3 or 3. Yeah. The thing is, I used one of those laptops to just watch videos and play games. Back like when I was younger, I didn't really Now, how old are you now? Sorry. 10. You're 10 now? Yeah. Oh, okay. Since I don't know how to download anything, I just play online Flash games at that time. So it doesn't mean that games is selalu bermanfaat. Jadi maksudnya karena dulu bahasa Indonesia nggak selalu kita bisa, tapi ada something different ya. Coba let Daddy explain something ya to audience. Gimana sih Dad? Sebenarnya kok ada yang beda? Anak lain kan main games cuma main games doang ya. Yeah. Tapi mungkin sesuatu terjadi beda kali. Mungkin ya Nicholas itu lihat ada ketertarikan khusus ya untuk game Angry Birds ya. It's like I like one thing, so I just go to YouTube to like find it and stuff, or videos. And then you about explore about it, right? Yeah, it wasn't really from the game, but it was like, oh, I like this game, so I'm gonna look for it. And then there were a bunch of like toy review videos about it, and I watched those toy reviews. And then I just learned from what they say and what they show. Okay. So it's like how I learned at that time was like whenever they say, like, I never really watch or listen to any like Indonesian videos or something. I just looked up for some Angry Bird videos, and it was like I watched the video, like whenever I hear them say something or show, like if they say something, they probably like show something during the video so that I can understand what are they like doing. you make an association in your mind, right? Yeah. Ya, what Evan at that time? Yeah. Ya, waktu itu ada figurnya namanya Evan di Evan YouTube. Jadi mungkin ketika Evan itu menerangkan review video gamenya dia atau video toys-nya dia, Nicholas ini mengambil beberapa kata atau beberapa gerakan dan dia asosiasikan gitu menurut pengertiannya dia, sehingga itu menjadi nature-nya dia gitu. Jadi ketika dia mulai belajar berbicara, yang keluar ya dari situ gitu mungkin. Karena katanya ayah ibunya tadi kan kakaknya juga ya, kakaknya ntar sebentar ke kakaknya ya, ke adenya dulu ya, si abang dulu. Katanya belajar bahasa Indonesia nya baru, jadi dia tuh kayaknya nature kayak penutur asli, penutur asli. Jadi bagaimana sih maksudnya baru belajar bahasa Indonesia? Jadi yang saya lihat dia tuh kayaknya untuk belajar ngomong bahasa Indonesia agak sulit gitu kan. Pengertiannya juga agak sulit untuk ngerti bahasa Indonesia ketika kita suruh atau kita ajak ngobrol gitu. Terus saya nemuin beberapa video yang dia ambil ketika kita udah tidur. Dia ngomong sendiri pakai bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya kita coba. The video was like, it was just me recording in my parents' bed while there was a TV in my parents' room. So then I would just turn on the TV and then I just watch like Madagascar. So they was like, hey, and now I'm watching Madagascar. Iya, like that. Ya jadi akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa dia lebih nyaman dengan bahasa Inggris. Ya udah kita ikutin aja. Terus saya coba kasih simple perintah gitu kan. Can you get blue, black, yellow color over there? Terus dia ambilin sama dia. Oh berarti dia memang lebih nyaman dengan bahasa Inggris. Ya udah kita ikutin. Tapi pernah dicoba nggak? Coba ini kuning biru gitu, dia nggak terlalu. Waktu kecil ya? Waktu kecil belum ya. Ya udah kita pikir udah pakai bahasa Inggris aja deh untuk dia gitu, karena dia nyamannya pakai bahasa Inggris. Jadi mulainya bukannya dari kita. Jadi dari dia maunya sendiri. Habis itu saya konsultasi dengan kawan, kebetulan beliau itu
language specialist di GS gitu kan. Saya bawa Nicholas, saya tanyakan ini bagaimana nih Nicholas ya. Terus dia ngobrol sama Nicholas, ini luar biasa sekali karena dia tinggal di Indonesia, orang Indonesia dan nggak pernah masuk komunitas berbahasa Inggris gitu. Tapi kemampuan bahasa Inggrisnya seperti native gitu kan. Ini kasus yang memang jarang terjadi, tapi ada kekurang beruntungan juga kalau misalnya kita cuma tinggal di Indonesia aja, kecuali kamu tinggal di tempat yang berbahasa Inggris karena dia kan harus socialize sama ya teman-temannya kan gitu kan. Jadi tetap dia harus bisa bahasa Indonesia. Ini nanti kaitannya ya kerabat semua, Satu Indonesia News Network, sahabat, kerabat dan juga rekan. Nanti ada ujung ya, ayahnya karena ayah dan mamanya, Dedi dan mamanya itu jadi akhirnya jadi harus membangun mimpi ya. Nanti mimpinya itu harus kita garap lagi. Tapi oke, pertanyaan yang terakhir untuk sesi ini adalah kenapa namanya Nicholas? Nicholas Gogol. Kenapa? Why do you like to name your son bukan Muhammad Akbar kayak apa gitu? Nah, jangan-jangan salahnya di situ tuh, quote-unquote salah. Bisa jadi ya, karena saya senang aja sih nama apa namanya French name waktu itu. Presiden Prancis itu Nicolas siapa sih Sarkozy ya. Jadi saya juga senang bahasa Prancis juga, ya udah anak saya nanti namanya kalau laki-laki Nicolas aja gitu. Masya. Dia lahir ya udah Nicolas gitu. Tapi dia punya 2 kakak dong. Oke. Iya. Saya akan tunjukin dulu sesuatu kepada semuanya. Habis itu kita nyambung sama kakak-kakaknya Niko. Panggilannya apa Niko ya? Nicolas. Panggilan Nicolas. Ada lagu Prancis. Maintenant Nicolas Eva, je devrais avant de. Oke, kita lihat dulu tayangan ini. Nah, jadi saya sekarang kepengen ngajak semuanya, izin ya Dad, Nick, saya mau nanya sama kakak. Ini rupanya ada 2 kakak. Jadi nomor 1 mana? Anais. Rara Anais. Anais itu merek perfume ya. Anais ya, Anne. Ya, terus kemudian yang nomor 2 Moza. So boleh dong tolong, tadi udah diliatin kan waktu di awal tuh gambar. Tapi ambilin dong itu gambarnya Moza kepadaku, bawa sini lagi dong tolong, diseberangin aja nggak apa-apa, santai. Aku cuma pengen nunjukin aja ya. Jadi ini Faisal ini adiknya Rudy ya. Ini gambar yang aneh loh, aneh ini, jadi keluarga aneh, makanya saya bilang ini semua aneh ya. Anehnya kenapa? Karena bunga matahari itu bunga yang takwa, dan dia memilih untuk melukis ini bunga matahari. Jadi ini mungkin, tapi saya juga kira ini bocoran dari Pak Mulyana, karena Pak Mulyana dulu, Pak Mulyana ayo ngaku, kasih tahu ya kalau saya suka bunga matahari ya gitu. Nah, anyway ya, bunga matahari ini dilukis oleh Moza. Kamu merasa berbakat di visual? Iya. Terus kamu jadi apa sih yang ada di otak kamu? Kita tahu ya anak-anak yang berbakat itu, kalau ini gifted, apa sih yang ada di otaknya anak berbakat itu? Ketika kamu melihat sesuatu terus muncul gini, aku mau melukis ini, atau bagaimana prosesnya? Yeah, usually I see stuff and I
draw it right away. And I like flowers and stuff. This is the flower you like, one of your flowers that you like. Oh yeah, same kalau gitu pas dong. So why do you like sunflower? Because the color is The color is so bright. Okay, what else? yellow and it's just a good flower. It's it has only a very short time. She is a very mystical flower. Yeah. Mm-hmm. Do you see the habit how the sunflower grow and bloom is mystical, like, do you see it? Yeah. Once we have the sunflower. Ya, in our house. Ya. Ini juga punya juga di rumah. Umurnya pendek banget. Iya. Dan dia ngikutin matahari Dia kan? ngikutin following the sun. Following the Jadi sun. kesana kayak orang takbiratul ihram gitu. Allah Akbar terus gitu. Betul. Nah, terus oke. Jadi udah punya karya apa aja? Moza. At home I have one more like this, but it's what is it, the lotus? Lili apa namanya? Lotus ya? Yeah, lotus. I have one more lotus. Lotus, lotus. Wow, aku juga punya lotus waktu itu, tapi sekarang udah mati ya. Oke. Terus kenapa? Why do you prefer the medium itunya tampah? Kenapa kamu melukis tampah? Sesuatu yang bisa menyerap bambu-bambu itu, or catnya kamu suka ketika dia keluarin itu warnanya jadi maksimal atau apa? Because my dad told me, and it was different. Like not many people paint on this. Ya, karena bambu juga ada filsafatnya, Bun. Oh, okay. Bambu itu satu tanaman yang unik. Jadi dia selama 5 tahun itu tumbuh akar aja, Bun. Jadi di permukaan nggak kelihatan apa-apa. Tapi setelah 5 tahun dia tumbuh, itu bisa per harinya 1 meter. Jadi dia tumbuh begitu pesat. Dalam arti kata, ketika kita nggak lihat perkembangan anak kita, tetapi kita tetap istiqomah, satu saat dia akan tumbuh di luar dari perkiraan kita. Saya kira ini adalah bagian yang sangat mengharukan ya dari praise ya kita hari ini. Ini filsafat yang luar biasa. Jadi filsafat bambu. Kamu harus capek-capek banget untuk ngurus anak itu di pagi hari. Supaya apa? Supaya sore hari nanti atau siang hari kamu udah bisa melihat mereka melesat jauh lebih cepat. Jadi sabar di usia, kalau kita dalam bahasa parenting kita bilang 7 tahun pertama. Golden age-nya. The golden age itu harus benar-benar seluruh stimulan itu harus dikerahkan. Nah, stimulannya untuk Moza kelihatannya berbeda sama stimulan. Ini kan language ya dia. Kalau Moza kelihatan visual. Jadi memang kita kenalkan ke semua kesempatan, ke semua passion gitu. Nah, nanti dari sana kelihatan mereka, dan kadang-kadang suka berubah-berubah juga. Tapi kita tetap coba kenalkan, kembaliin lagi gitu kan. Ya, apakah betul di situ ternyata Moza senangnya di visual, selain dari lukis dia juga ke fashion juga, ke makeup juga seperti itu. Jadi ya udah, memang itu Allah udah titipkan di situ di Moza itu seperti itu ya. Udah kita support. Dan kamu segera bikin merek Moza. Iya kan, kerudung atau baju, karena anak saya kerja di perusahaan dan dia lulus, anak saya nomor 2 yang udah menikah itu sekolah di Seni Rupa ITB, lulus cum laude, dan dia sekarang jadi salah satu andalan di kami, di KAMI itu kami, dia bikin pattern. Jadi dia rumit sekali, dari semua hal ada kerudungnya. Nanti saya liatin ya kerudung hasil dia. Dan segeralah maksudnya bikin merek Moza. Iya. Udah pernah mikir secara bikin merek Moza? Ya untuk produk sih belum, tapi How old are you now? 15. Oh my god. Udah dipesan untuk ngedandanin orang kawin? Not yet. Okay, you just explore. Tapi udah bisa bikin berapa macam hiasan wajah? I don't know. Just the basics. Moza, Masya Allah. Nama lengkapnya apa Moza? Moza Ramia Hidayah. Pakai Hidayah, Masya Allah. Oke, sekarang saya mau ke kakaknya. Ini yang ajaib lagi ya. Ajaib, tapi saya mau tunjukin video dulu.
Assalamualaikum semuanya, nama saya Anais, umur saya 15 tahun. Dan sekarang saya mau belajar, saya mau ngomong pakai bahasa yang lain. Oke, bahasa Inggris. So hello everyone, my name is Anais and I'm 15 years old and today I will talk with like another language that I learned. So, yeah. Bahasa Arab. Assalamualaikum, اسمي أنيس وعمري 15 سنوات وأحب أن أدرس كثير اللغات. Bahasa Korea. 안녕하세요. 제 이름은 아나이스예요. 저는 15살이에요. 인도네시아 사람이에요. Bahasa Turki. Merhaba, benim adım Anis. Indonezyalıyım, 15 yaşındayım. Sorry. Oke. Bahasa Mandarin. 大家好，我叫 Anis. I know that only. Bahasa Jepang. こんにちは、私はアニスです。 Bahasa Hebrew. Shalom, ani Anis na inyo. Bahasa apa lagi tadi? Prancis. Prancis. Bonjour, je m'appelle Anis. Bahasa yang lainnya? Spanish. Hola, soy Anis. Oke, kerabat semuanya, ya, ada Satu Indonesia News Network juga, Endorsement Channel dan juga perempuan. Memang yang tadi ya saya pengen ngulang hal yang paling istimewa dari pembicaraan saya dengan Dedi Miftah adalah prinsip atau satu keyakinan bambu ya. Jadi teori bambu itu lama gitu di bawah tanah 5 tahun. Ya sabar nungguin, begitu dia begitu dia tumbuh, maka dia udah nggak bisa ditahan lagi. Dia akan bertambah tinggi. Saya punya pohon bambu. Ini dari bambu karena itu ada filosofinya nih, keren ya. Ini tadi Moza. Nah, Moza bisa ngungkapin di sini karena dia memang visual. Tapi another gifted kid ini adalah kakaknya yang nomor 1, Anais. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Anais. Yeay. Karena Anais sudah menguasai beberapa bahasa. Aduh ampun deh gue belajar 1 bahasanya udah kapok. Rudy bilang, aduh gue jadi terharu katanya Rudy. Karena gimana Rud? Karena gue gak ngerti apa yang lo omongin kata Rudy. Kak Anais, bahasa apa aja Kak? Bahasa English. Yes. And Arabic. Arabic? Yes. Wow. Korean, Japanese, Mandarin, Spanish, French, and Hebrew, and Turkish. And after French, what? Hebrew and Hebrew? Yeah. Masya Allah, Hebrew? Wow, terus satu lagi? Turkish and Spanish. Turkish juga? Wow, tamam. Bunda Neneng saya cuma tamam. Wow, luar biasa. Jadi gimana kamu belajarnya? Coba. Belajar dari YouTube. Belajar cuma dari YouTube? Sama aplikasi lain YouTube. Wah, Seperti kayak Duolingo dan lain-lain. Coba ceritain dong, dari pertama yang kamu ketahui pasti bahasa Indonesia dulu kan? Iya. Abis itu gara-gara dia nih berbahasa Inggris datang nih lahir, akhirnya jadi menginspirasi semua berbahasa Inggris. Oke, itu fine. Pak Dedi udah cerita. Yang berikutnya? Kalau bahasa Arab sama bahasa Turki itu awalnya les sebentar gitu kan. Dari situ, dari les kayak sadar kalau suka bahasa gitu, jadi belajar satu-satu lagi. Masya Allah. Parlez français avec moi. Masya Allah. Quelle belle et quelle story, l'histoire d'une famille qui chaque enfant est spécial. Chaque enfant est spécial. Maintenant kita punya seorang gadis cantik ya yang bisa sekarang hitungannya udah berapa bahasa? Now udah masuk ke bahasa yang 10. Bahasa yang ke-10. Pasti nih anak nggak puas. Pasti dia pengen belajar lagi bahasa. What another language you want to learn? Maybe in the future if I'm already fluent, maybe between German or Russian. German or Russian. Emang benernya itu semua bahasa sama apa bagaimana? Different. Terus kamu belajarnya tuh malam sendirian gitu atau lagi adik rame-rame gini-gini kamu tetap belajar apa gimana cara belajarnya? Kan anak auditori ini kan denger kan? Kadang lebih nyaman sih kalau sendiri ya, tapi kalau misalnya waktunya nggak sempat sendiri rame-rame juga nggak masalah juga. Bisa nggak nyontohin kalau kamu ngomong bahasa Turki? Aku baru pulang dari Turki. Hoja huruf C dibacanya J gitu kan? Terus cigis bacanya ceges gitu. Coba dong ngomong dong bahasa Turki misalnya nerangin ya oke ini keluarga saya lalala gitu.
about the family. What about my family? Yeah. Yeah, about your family. Family. Oh, okay. Okay. So, like to the camera here. To the camera. Yeah, to the camera. Assalamualaikum. Lebih kelas, speak a bit louder. Merhaba, ben Amadam Anais, ben 16 yaşındayım Sponsor. ve burada annem, babam ve kardeşim, ben 1, 2, 3 kardeşim var. Iya betul, memang 1, 2, 3. Jadi kemarin itu saya sama supir taksinya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, dan jarang orang di sana bisa bahasa Inggris. Terus ya saya kan nggak bisa, dia tanya terminal apa? Aduh, perasaan kemarin anakku ngomong uj. Jadi saya uj, nggak ada bolpen, akhirnya uj ya 3, terminal 3 gitu ya. Oke, kalau bahasa apa tadi yang kamu ini aja yang aneh adalah Hebrew. Hebrew baru berapa hari tadi. Aduh, baru berapa hari yang kamu So paling. I just know the second word. Iya ya, kalau misalnya bahasa yang lain, yang Arab. Kita coba bahasa Arab. Assalamualaikum, اسمي نيس وعمري 16 سنوات وأحب أن أدرس اللغات وأحب أن أدرس اللغة العربية وأحب قراءة. Oh iya ya. Oke. Jadi kamu juga ngafal Quran juga? Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau saya tuh lihat ini memang ya Allah maha besar Allah. Ya, maha besar Allah. Dan saya sebetulnya ya, saya buka rahasianya ya, saya sebenarnya adalah orang yang percaya banget itu dan merasa kesepian banget. Satu, percaya banget tapi kesepian banget. Hari ini saya nggak kesepian lagi dan saya merasa sudah dikabulkan ya. Kenapa? Karena saya adalah orang yang selalu mengatakan, udah nggak usah belajar susah-susah. Cari aja passion, bakatnya anak di mana. Habis itu ajarin Quran, belajarin sedekah untuk peduli sama orang lain, ajarin dagang, udah kawinin. Simpel ya punya. Simpel, ya kan? Nah, jadi rupanya tentu saja lebih banyak yang bisa digali dari Anais dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang anak-anak yang nanti memimpin Indonesia ini ya, Amin. supaya lebih baik. Oke, saya pernah sekolahin anak saya di sebuah desa, namanya Desa Kediri, desa bahasa Inggris. Pare ya. Pare, wilayah kan, karena anak-anak ini semuanya sekolahnya di sekolah homeschooling. Homeschoolingnya namanya Berkemas gitu. Nah, anak saya juga lulus dari sana, tiga-tiganya lulus dari Berkemas, dan ini adalah sahabat-sahabat adik-adiknya dari putra dan putri saya. Putra-putri saya termasuk anak-anak pertama yang masuk universitas negeri gitu. Jadi belum pernah ada nih lulusan Berkemas yang masuk anak homeschooling yang jebol universitas negeri. Jadi putra pertama masuk UI, putra kedua masuk ITB, putri ketiga masuk IPB. Nah, akhirnya saya bersahabat baik dengan Bu Yayah. Tapi Bu Yayah pernah saya bilang, Bu Yayah, nggak usah susah-susah, temuin aja anak-anak itu sama bakatnya dia. Dan kalau mereka udah bisa berbahasa, paling sedikit bahasa Arab sama Inggris, udah selesai hidup mereka, kelar hidup lo gitu. Ternyata mimpi saya insya Allah akan diwujudkan oleh sepasang suami istri ini. Memang dahsyat. Allah itu mahal. Jadi gimana, coba terangin Dedi, apa mimpi, kenapa dan bagaimana gitu. Ya, kita waktu pertama memutuskan untuk menikah, kita ikut seminar dulu, Bun, gitu, Bun. Jadi kita ikut seminar dan di sana kita dapat insight bahwa menikah itu selain dari tujuan-tujuan sunnah dan sebagainya, itu untuk menghasilkan generasi yang lebih baik. Nah, oke, makan tuh ya, kemakan tuh ya sama ide itu ya, makan banget. Pas itu ya kita ambil gitu kan. Nah, untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Siapa pakai tutornya atau motivatornya? Banyak ya, Bun ya. Tapi yang kita ambil ya itu sepenggal kata itu. Premisnya itu gitu ya. Oke. Jadi harus menciptakan generasi yang lebih baik. Yang lebih baik. Oke. Dan di situ harus ada kesepakatan antara kita berdua nih. Apa sih gitu kan? Gimana nih jalaninya seperti itu? Ya akhirnya kita memutuskan setelah lama kita bekerja, kita memutuskan untuk saya resign dan bangun bisnis sendiri.
agar nanti ketika anak-anak ini tumbuh itu kita bisa mendampingi mereka. Karena udah ya, kita udah ke explore semuanya dan giliran kita denger dari tadi kita udah nyambung aja ya. Tadi kan ayah Dedi cerita soal mimpi. Oh ya, oke, aku dapat aja the point, I get the clue. Yaitu setiap keluarga harus menghasilkan anak yang lebih hebat. Iya, generasi yang lebih baik. Generasi yang lebih baik. Terus jadi habis itu gimana? Ya habis itu ya karena kita ingin mewujudkan ide tersebut, ya akhirnya kita memutuskan untuk memiliki kebebasan waktu terutama ya Bun ya. Akhirnya saya lepaskan pekerjaan rutin, saya mulai untuk membangun bisnis supaya punya waktu yang cukup buat pertumbuhan pendidikan sendiri dan pendidikan anak-anak juga. Aku ingat you sacrifice your job ya, untuk membuat mereka menyaksikan tumbuh kembang mereka. Menyaksikan tumbuh kembang dan bareng-bareng kita tumbuh juga gitu tuh. Jadi ya akhirnya ya kita puas ya untuk lihat Nicholas, Adifa dan Anais bertumbuh gitu. Nah, di situ mungkin kalau misalnya materi itu bisa kita kejar berikutnya, tapi waktu dengan anak melihat mereka tumbuh itu nggak bisa lagi, nggak bisa terulang. Once you pass it, udah selesai, nggak bisa balik ya. Nggak bisa balik. Ini kesadaran yang penting loh, karena semuanya jangan sok sibuk banget. Akhirnya anak-anak begitu mereka udah tersimpang, udah salah jalan, nangis gerung-gerung kayak nangis bombay, nggak ada gunanya. Itu benar. Dan kita lihat juga, kita percaya bahwa setiap anak itu cerdas, setiap anak itu genius, cuma di bidang apa. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua untuk menemukan passion mereka di mana. Satu, keduanya lagi, gue banget nih. kita juga lihat ya mengenai mindset. Mindset itu ketika mereka ingin mempelajari atau memperdalam sesuatu, kita mengarahkan bahwa menurut kamu seperti apa? Itu mudah atau sulit atau menantang? Atau itu istilahnya panggilan jiwa kamu di sana. Ketika itu udah dapat, ya udah go ahead gitu kan. Terus manfaatnya buat kamu apa? Cara menggunakannya gimana? Kebermanfaatan buat masyarakat apa? Karena kalau cuma passion terus itu nggak berguna buat masyarakat, buat apa kan gitu. Ini kan? terlalu banyak ilmunya, jadi saya kasih insert dikit sebelum saya lupa. Jadi kerabat semuanya dalam dunia yang saya tekunin selama ini, orang tua itu yang jarang-jarang aja ya, yang udah dilakuin biarin aja ya kita lewat. Tapi orang tua tuh jarang nanya sama anaknya, what do you think? Iya. Itu jarang. Nah ini Pak Miftah, Dedi Miftah menanyakan sama anaknya. Jadi kita tuh nanya sama anak kita, what do you think? Gimana menurut kamu? Gimana mau kamu? Ya. How do you terus feel? how do you feel? Terus gimana, apa itu manfaatnya untuk kamu? Jadi gitu. bukan marah gitu loh, caranya tuh bukan marah, tapi challenge mereka. Oke, ini penting banget. Oke, terus go. Ya, kita juga komunikasi dengan anak-anak itu secara keseluruhan ya. Jadi kita sering ngobrol, bercanda gitu kan. Jadi nggak cuma banyak kan dari orang itu kan kalau berkomunikasi dengan anak-anak itu kalau nggak marah menyuruh kan gitu kan. Tapi nggak ada komunikasi dua arah untuk saling ngerti, terus untuk memberikan semangat, memberikan motivasi seperti itu. Nah di sini saya sama istri ya selalu komunikasi dulu gitu kan, baru kita sampaikan ke anak-anak, terus kita lihat feedbacknya mereka gimana nih. Jadi, serius. Ada hambatan nggak di sini? Kalau misalnya ada hambatan, misalnya hambatan itu entah di gurunya atau di tempatnya atau di medianya, nah itu yang kita carikan solusi di sana. Itu luar biasa ya, itu cuma bisa ngomong gampang, kalau di seminar ngomong gampang, tapi begitu pelaksanaan di rumahnya bapak-bapak itu biasanya nggak mau tahu, dan ini bapak yang langka, makanya saya bilang ini keluarga ajaib, keluarga yang beda, makanya hasilnya juga beda. Jadi emang Arija lupa wamunala Nisa, jadi laki-laki itu, bapak-bapak itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dibuktiin sama Pak Miftah, makanya istrinya merasa terbimbing dan bisa kerja sama gitu. Nah kalau anak-anak kan nggak selamanya anak-anak tuh bukannya angel, kadang-kadang anak-anak juga nggak jadi angel gitu loh. Jadi caranya gimana ngadepin anak-anak ketika menyebalkan, sebel, sedang ngamuk ya?
sebenarnya sih reaksi awal hampir sama seperti orang pada umumnya gitu Bun ya. Cuma kita harus sadar bahwa mereka itu sebenarnya kita harus lebih ngerti itu walaupun mereka istilahnya nggak pantas, nggak layak gitu berbuat seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa ini pertumbuhan usia segini seperti ini. Oke, jadi psikologi perkembangannya juga diperhatiin banget. Iya, betul, ya udah wajar betul. aja kalau masih umur 5 tahun masih mukul-mukul. Jelek nih, bapak jelek ya. Wajar aja. Pas remaja dia seperti ini, Iya, gitu kan. nutup pintu, nggak mau ngomong. Betul. Tunggu, ada yang bisa niruin nggak kalau Dedi lagi marah gimana? Ayo, coba. Dedi kalau lagi marah gimana? Kalau dulu kita sering namanya wall staring. Jadi mereka kita hadapkan ke tembok, suruh berpikir. Kejadian ini apa andil kamu di situ? Bagaimana cara memperbaikinya? Kalau kamu udah sadar, kamu datang. Kalau kamu belum sadar, papa tungguin. Berapa lama? Papa tungguin. Mau 1 jam, 1 malam, papa tungguin. Gitu kan? 1 tahun ya Bang ya. Jadi akhirnya mereka mikir gitu. Kalau mereka datang terus ngomong, ini karena Moza nih kayak gini, itu bukan solusi. Itu kan apa peran kamu di peran situ? kamu di situ apa? Dan kamu gimana cara memperbaikinya itu? Keren Gitu kan? Nah, sudah dapat gitu kan? Ya, saya salah karena saya godain Moza sampai Moza marah. Nah, next time-nya seperti apa? Next time-nya saya bercanda tapi nggak sampai dia marah. Nah, terus untuk memperbaikinya gimana? Saya harus minta maaf sama Moza. Udah, Moza, kamu kemari. Iya, saya salah juga karena saya terlalu terpancing sama Nicola gitu. Akhirnya saya mukul dia gitu kan. Nah, terus next time saya akan lebih sabar sama dia. Ya. Terus untuk memperbaikinya, ya saya maafin dia. Itu simple sebenarnya, cuma orang tua pada kagak mau melakukan itu atau nggak tahu. Nah sekarang kita udah tahu, yang yang masih punya anak-anak yang masih bisa diselamatkan, selamatkanlah dengan cara seperti yang Pak Miftah lakukan. Jadi itu benar-benar worth it banget gitu buat anak-anak merasa nyaman ya. Tapi anak-anak punya good memory nggak? The best memory sama Dedi atau Mama? Ya, pas kecil kemana-mana sering jalan sama papa mama. Iya. Paling enak jalan. Iya, Kemana jalan yang paling kamu suka? My favorite Ancol Mall. Paling enak karena nggak keluar duit tapi bisa dapat barang ya. Ya salah satu tujuan kita homeschooling dan saya berbisnis ya kita jalan-jalan tuh nggak kenal waktu. Oh iya bisnis, oke, you have a good business, come in. Now it's the time to kenalin bisnisnya Pak Miftah. Oke, I do agree with this, tapi ini ada ceritanya. Kayaknya aku pernah denger deh namanya. Oke, let me show it. Tarara. Namanya, explain it to an audience. Okay. So What is it? So Centella. this is called Phoebe Centella. Yes. Which antara bahasa Indonesianya apa? Alright, so about this product, so it's like a hairball, like some Hairball. like not some sort of kind of not really medicine though. No, it's Not really. Yeah, like food supplement. food supplement. That's like the thing is, it's made 100% from Centella acetica, which is or Coca-Cola, another way you can call it. Nah, kamu terakhir sekarang dalam bahasa Indonesia bisa nggak? Nyerah dia. Oke, nah kerabat, ini adalah saat yang sangat berharga untuk saya kenalin produk yang dimiliki sebagai usaha keluarga dari Pak Miftah dan Mama Erna. Ini giliran Mama Erna untuk nerangin optimize your brain. Natural product membantu meningkatkan daya ingat dan memberikan energi bagi otak. What does it mean? Berdasarkan pengakuan Agora Health Publishing. Apa sih Phoebe Centella ini? Bahan dasarnya apa? Terus mungkin yang langsung aja ke pengalaman kali ya. Pengalaman. Sebenarnya sebagai terapis dulu bagaimana dan apa kaitannya sama produk ini? Ya, awalnya itu sih ngomong dengan orang tua murid sebenarnya sih. Mereka sih ada keluhan
pengen tuh ada obat herbal yang maksudnya masih alami gitu kan, ada rasa khawatir gitu kan. Nah akhirnya ya kita ngobrol ke papanya, kebetulan juga kita punya beberapa teman yang dokter, terus ada juga pakar herbalis gitu. Akhirnya kita diskusi, muncullah ini. Nah ini juga tadinya kita berikan dulu dengan murid-murid special needs. Dan alhamdulillah For how long itu? Berapa lama? Berapa lama? 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan. Setelah produk ini jadi? Ya. Oke. Terus karena kita punya prinsip, Papa juga punya prinsip, kalau masalah uang itu bonus. Ya, tapi ketika kita beraktif ke masyarakat, apalagi memberikan misalnya nutrisi yang baik, bermanfaat, itu kan ada rasa yang memang kita kok bermanfaat gitu kan. Nah, akhirnya batuk. Kamu tergesa-gesa ya minumnya ya. Nah gitu. Nah memang sekali itu ada kejadian, kebetulan salah satu murid itu autis, ibunya lupa naruh produknya gitu ya, lupa naruh. Nah keminum sama anaknya sampai 30 kapsul sebulan. Ya, oke, kita lihat nih. Ini satu ini berapa kapsul? 60 berarti separoh dia. Itu kalau aku bilang kok nggak kelolotan. Terus ibunya cuma telepon, Bu Erna ini gimana gitu kan. Saya bilang insya Allah aman, karena kita tahu itu kan memang dari daun centella. Kalau orang Sunda itu bilang daun pegangan, antanan. Nah saya bilang itu seperti sayur. Nanti paling anaknya tidur, Relax ya. Relax tidur. Ini kayaknya cocok juga buat orang insomnia nggak ya? Iya, susah tidur ya. Yang orang yang susah tidur nih, ada teman-temanku nih yang para pemikir yang susah tidur, ntar gue kasih ini deh, ada Nggak bisa mikir lagi nanti. terus Gitu. Nah terus saya bilang insya Allah relax. Terus pas besoknya telepon, iya Bu Erna, alhamdulillah nih anak nggak apa-apa, terus juga hanya ke belakang aja yang warnanya lebih hijau karena kan dari daun ya, gitu ya. Dari situ kita Tapi yakin. intinya dia adalah untuk melancarkan darah ya. Ya, manfaat Peredaran utamanya kan memperbaiki pembuluh darah yang sudah mulai rusak dan melancarkan aliran darah ke otak sehingga asupan nutrisi yang dikonsumsi sampai ke otak dengan optimal. Gitu. Oh dia membawa, jadi dia zat pembawa apa dia bantu melancarin ya, mendorong Ya, ya. kadang kan gini, ada orang tua kan gini, anak saya ini nutrisi sudah cukup, tapi kok nggak gede-gede gitu kan, kok nggak pinter gitu kan. Nah mungkin kan aliran darahnya ke otaknya kurang lancar gitu Bu. Nah nanti konsumsi ini dia membantu memperbaiki pembuluh darah yang tapi not only for kids, ini untuk 2 tahun sampai manula 90 tahun ya. Ya, jadi ini judulnya apa? Centella, bacanya apa? Centella. Centella. Nah, VB itu singkatan dari Vita Brain, vitamin otak. Vita Brain, vitamin otak ya. Centella Centella asiatica. Nah, itu adalah bahasa Latin dari pegagan. Dulu waktu saya ingat saya makan di restoran Prancis gitu, gaya-gaya gitu, escargot. Katanya bekicot. Jadi oke, ini harganya berapa? Harganya 299.000. 300.000 ya, 300.000 bisa diminum setiap hari. Maksudnya setiap hari satu. Ya, kalau untuk anak-anak itu 1 kapsul, untuk dewasa 2 kapsul. Jadi untuk anak-anak untuk 3 bulan, dewasa 1,5 bulan. Ini satu ginian? Iya, kalau untuk vitamin ya, hanya 5 hari. 5 hari 1 pekan, 2 hari harus break. Oh, 2 hari harus break. Iya, kalau vitamin ya. Kenapa? Kunaon? Karena mengikuti aturan konsumsi vitamin. Oh. Kalau untuk pengobatan, terapi kan ada batas waktu. Misalnya 2 minggu, dia terus minum sampai 2 minggu aja atau 1 bulan gitu Bunda. Nanti baru kalau Let me vitamin. ask you. Kamu minum ini? Minum Semuanya. Kamu udah jualan ini? Lagi belajar. Ada internet marketing dia. Udah berapa kliennya? I'm making the shop now. Oh, making the shop, alright. Ini juga 299.000 untuk 1 bulan. Kalau untuk anak 3 bulan, saya kira ini nggak berat ya, mudah-mudahan. Dan kalau mau ngebelinya atau pesennya bisa langsung ke mana nih? Bunda juga bisa. Sini ya, ke sini nih, alamatnya nih ke sini ya. Ntar ditulis nih, Rudi jangan lupa Rud, ditulis ini Vita, bukan Vita Cham tapi Vita Brain ya. Terus berarti udah bisa beli helikopter apa belum? Insya Allah tadi kan kita berbisnis ini bukan untuk kaya Bu, tapi untuk punya waktu.
Oke. Jadi saya kelola cuma 1 jam 1 hari. Beneran? Iya Bu. Saya ibaratnya waktu itu saya bilang ibaratnya haram untuk lebih dari 1 jam gitu saya kelola ini. Beneran 1 jam 1 1 jam. hari. Karena ya tadi kita pengen Wah, ini punya mah waktu antitesa tuh. untuk pengembangan diri dan juga untuk ibadah dan untuk anak-anak juga gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin ya. Aku selain Bilal bin Rabah yang terompahnya nyampe udah kedengeran, kayaknya aku kedengeran terompahnya Pak Mita di sorga. Katanya ini kan mau bikin kampung ya kan, kampung bahasa Desa katanya. Nah, bahasa, betul. jadi mimpinya sebelum nanti kita minta siapa namanya Nicholas ya, mimpinya Pak Miftah adalah punya tanah ya nggak banyak-banyak lah, berapa hektar? 5 hektar? Sekitar 5 hektar. 5 hektaran. Kalau ada yang mau, barangkali aja ada yang mau mewakafkan tanahnya 5 hektar doang ya kan. Kemarin soalnya ada Ustadz Dewa dapat 250.000 2.500 hektar. Wah, banyak banget tuh. Bagi aja 5.000 hektarnya ke Pak Miftah. Lalu akan dibuat kampung, di mana di kampung itu setiap orang belajar sambil seru bahasa, belajar bahasa, nanti ini ngajar bahasa apa sesuai dengan bidangnya. Kalau petani yang ngomong bahasa Inggrisnya di sawah istilahnya gitu. Kalau ntar minat buka toko kelontong ya di toko kelontong. Nah, eta gitu. Artinya itu adalah kampung bahasa dan agro dan apapun saja. Betul. Gitu ya, mimpinya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Insya Allah. Ini luar biasa ya. Saya sendiri, saya yakin pasti saya dikasih nih. Yakin aja. Beli ya, saya beli ya. Oke, saya senang sekali. Saya akan coba. Dan karena apa? Karena ada teman saya yang juga punya anak autis umur 21 tahun. Dan kalau emang ini baik untuk anak berkebutuhan khusus agar dia menjadi lebih cerdas dan bisa normal, insya Allah, kenapa tidak gitu kan. Dan juga oke, sekarang giliran Nicholas untuk menerangkan the last but not least, yaitu bagaimana sih Angry Bird ini. Gue penasaran banget ini apa coba. Okay, it's your turn now. Alright, so basically, Audience bilang dong, audience kemana sih kameranya? Ini ke sini, oh ke situ. Nah, ke sini. so from not quite. I mean, when I was really young, I used to like this game called Angry Birds, and I think it lasted for 4 years or something when I liked it, and now I continue to like it again. So maybe last month or something, I decided to make some. How many figures you have? Actually, I think I had a lot more than more than 2 more. 3 more. Oh, okay. Except one lost, one is broken, and the other one, and the other one was really not so clean at all. So yeah, because it was not. So you make voices different of them? Yeah. Okay. So birds and What's pigs. made from? It's made from airsoft clay. Oh. So it's like really soft and bouncy. It's not bad. And you paint it yourself? No, it's not. It's colorful kind of clay. So it's like I bought a 36 colored pack. So it's with a bunch of colors. Alright. Yeah. For 50,000. So I bought 2 packs for 100,000. So 400,000. It's his own money. How do you get money? After I buy it, like it arrived at my door. So I started to make the figures. So thing is, here's let's take it from order. So this was the first one, red bird I created, and then I think the blonde bird, then yellow bird, blue bird. This one isn't the best looking one out of all because I didn't really try. Actually, I did try, except it suddenly just go a little bit, broke. It's like it's on the wrong spot. Because when I was making it, like the clay itself, before it dried, it's gonna be like slime. So then I made a green bird. This one was my favorite model. White bird, and then a big red bird. I had a king pig and another little minion pig that looks like this, except I lost him. Don't know where it is. And then this mustache guy and this one. I ran out of white clay when making him, so just made him close his eyes like sleepy. And then I used another batch of clay and made the rest of them. There was also a big space pig, and I wanted to make another minion pig, except I don't know where is it at all. So this is the rest of it.
Ya, Masya Allah ya, Nicholas sangat ya luar biasa ya. Hanya Nicholas, tapi juga Anais dan juga Moza. Ya, ketiga-tiganya memang betul-betul menjadi harapan ya buat keluarga-keluarga lain. Iri boleh, wajib bahkan iri sama keluarga Pak Miftah dan Mama Irna ya, tapi sekedar iri aja tentu aja nggak boleh ya. Oke, ini yang terakhir nih Nicholas, kayaknya kamu mesti ini 99 beautiful names of Allah deh untuk kita hadiahin kepada kerabat pemirsa semuanya. Satu Indonesia News Network, Osman Channel dan Jagat Perempuan serta your channel. What's your channel? Nicholas Fine. Nicholas. It's not that channel. It's mostly like meeting and interviewing other people or showing about English tips or just vlogs about things I make or do or stuff like that. Pretty much. Now, how many subscribers you have now? Usually 2,000. It was over the course of like How I long think have you? 3 years or something. Since 2018 I started. How many videos did you make? Maybe 120 something. Oh, 100, I think. Over 100. jadi dia kalau bahasa kita bilang dia ngomongnya kumur-kumur. Jadi Allah bless ya all the kids yang ayah ibunya memberikan ruang yang besar untuk tumbuhnya their passion ya, bakat minat mereka, dan itu adalah jalan hidup dan itu adalah kebahagiaan. Dan tentu saja Islam rahmatan lil alamin ini membutuhkan orang tua yang lebih banyak ya, seperti Pak Miftah dan Mama Erna. Saya sendiri berharap ya mereka akan tumbuh dengan lebih banyak bisa mempengaruhi sekitar mereka, karena orang-orang yang paling bermanfaat adalah orang-orang yang paling bisa mempengaruhi masyarakatnya. Tentu saja pengaruhnya adalah pengaruh yang baik. Oke, terakhir Pak Miftah, apa yang Anda harapkan dari keluarga-keluarga yang ada yang lihat ini, nonton ini? Iya, Bapak Ibu sekalian, anak adalah satu anugerah, satu titipan, bukan satu beban, yang dimana sebenarnya ini kesempatan ya. Ini memiliki anak dan mendidik anak itu adalah satu privilege atau satu apa ya? Kalau kita bilang Bun, satu privilege itu satu kespesialan buat kita, mempunyai kesempatan untuk menciptakan generasi yang lebih baik dibandingkan kita aja. Jadi seperti saya bisa cuma beberapa bahasa, 3 bahasa, anak-anak ini bisa sampai 9 bahasa, itu satu kesenangan yang luar biasa. Dan kita menyadari bahwa belajar itu ternyata luas ya, nggak cuma di sekolah, nggak cuma dengan pegang buku, dan juga perkembangan anak itu bersejalan dengan perkembangan kita sebagai orang tua juga gitu. Wah, itu bahasa jadi kita tumbuh bareng bersama wow, dengan anak gitu. Tumbuh bareng bersama anak-anak ya. Jadi saya kira ini akan jadi judul dari acara ini, yaitu tumbuh bareng bersama anak-anak dari keluarga Pak Miftah. Oke, Moza, thank you for coming. Mbak Anais ya, merek perfume namanya Anais, dan juga Nicholas ya, thank you ya, terima kasih ya untuk hadir di sini. Kerabat semuanya, ini adalah spesial tayangan spesial ya bagi satu Indonesia News Network dan Osman Channel, juga Jagat Perempuan di belakangnya pastinya, dan ya kiat-kiat parenting yang udah kita dapetin dari Pak Miftah. Ini jangan sampai nggak dikerjain, karena begitu banyak pun knowledge yang kita miliki, kalau nggak dijalanin sama aja bohong. Oke. Well, kita ketemu lagi. Insya Allah saya nggak cukup puas. Saya pengen main ke rumahnya Moza dan Anais, dan juga kepengen ngeliat gimana mereka diam-diam kita pakai candid camera gitu. Mereka lagi ngapain? Jangan-jangan mereka berantem juga pakai bahasa Inggris, ya pastinya ya, ngimpi aja pakai bahasa Inggris ya. Iya kan? Kamu ngimpi pakai bahasa Inggris kan? Iya ya. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you insya Allah di lain kesempatan dengan keluarga yang lain lagi. Insya Allah juga dengan Pak Miftah dan Mbak Mama Erna kembali di Sentul ya. Katanya udah mau pindah. Nanti lagi mau cari tempat yang lebih luas lagi. Ntar kita main ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan harus jadi teladan ketika jadi pemimpin. Ia menjadi bidadari jika perempuan tega untuk berbuat
bangsa.